This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Hai, selamat pagi Millennials. Seperti biasa nih, di hari Sabtu ketemu lagi bareng aku Faiz di Weekend Zone untuk hari ini di tanggal 13 Agustus 2022. So pasti aku bakal temenin kamu di weekend hari ini sampai kelar ke jam 9 nanti. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Hai, selamat pagi Millennials yang baru aja dengerin aku di sini, masih barengan Faiz di Weekend Zone. Nah, kali ini aku punya kabar yang datang dari Indra Lesmana yang katanya harus menunda gelaran tur konser di 4 kota. Loh, kok bisa ya? Nah, pembatalan itu diumumkan setelah dirinya dikonfirmasi positif COVID-19. Kabar itu ia sampaikan langsung nih melalui unggahan di media sosialnya. Nah, dalam unggahan tersebut Indra juga mengumumkan perubahan jadwal konser ya, khususnya yang digelar di Jakarta nih. Nah, Millennials, dimana Indra sendiri itu bakal menggelar konser yang awalnya dimulai pada tanggal 12 Agustus di Jakarta. Setelah itu ia dan para musisi akan mengunjungi 3 daerah lainnya, yaitu Bandung pada tanggal 20 Agustus, Yogyakarta 27 Agustus, dan Bali 3 September 2022. Nah, namun ya sayangnya jadwal-jadwal tersebut diperkirakan bakal berubah semua setelah Indra ini terinfeksi COVID-19 nih. Nah, sebelumnya ya sekitar 100 musisi disebut akan terlibat ya dalam Indra Lesmana Legacy Konser, di mana CEO Senyawa Entertainment Reza Wibisana Subekti selaku pihak penyelenggara mengatakan konser itu akan menggandeng musisi Indonesia lainnya seperti Adi MS, Malik Endisenzial, Monita Tahalea, Once Michael, Teza Sumendra, Topati Tompi, serta Indonesia Legacy Orchestra. Namun sayang banget ya Millennials, karena COVID-19 yang dihadapi sama Indra Lesmana, konser tersebut harus diundur untuk sementara waktu. Wah, kita doakan aja nih Indra Lesmana bisa cepat pulih ya dari COVID-19, dan tentunya konser yang sempat tertunda tersebut bisa langsung dilaksanakan, dan tentunya ini bisa menghibur para penggemar Indra Lesmana. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, Millennials, kalau tadi aku punya kabar dari Indra Lesmana yang harus membatalkan konsernya gara-gara dia terkena COVID-19 nih. Nah, kali ini juga masih seputar konser nih, apalagi untuk kamu para penggemarnya Raisa yang katanya sempat 2 tahun yang lalu tuh dibatalkan ya konsernya akibat pandemi. Nah, ada kabar gembira nih ya Millennials ya, katanya konser Raisa yang beberapa tahun lalu ya 2 tahun yang lalu itu dibatalkan akibat pandemi itu akan segera digelar nih pada Februari 2023 mendatang nih. Nah, Raisa menuturkan ya konser bertajuk Raisa Live in Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno 2020 ini bakal dilanjutkan ya seiring dengan situasi COVID-19 yang berangsur pulih nih. Nah, konser ini katanya akan menjadi konser yang mengangkat mimpi bersama, tidak hanya mimpinya nih. Nah, Millennial, sebelumnya konser tunggal Raisa itu batal digelar pada tahun 2020 yang lalu akibat pandemi COVID-19. Konser yang semula dijadwalkan pada 27 Juni 2020 itu terpaksa ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan nih. Nah, dalam kesempatan itu juga Raisa yakin ya bahwa keputusan tersebut merupakan hal yang terbaik untuk semua pihak,
Nah, konser itu sejak awal dibuat dengan tujuan selebrasi. Dengan begitu akan dirasa kurang tepat bila tetap digelar ketika banyak orang berduka ya pada tahun 2020 yang lalu. Nah, untuk kamu nih yang kemarin bertanya-tanya ya, kapan sih konser Raisa bakal digelar? Tenang, ini udah ada kabar terbarunya yang katanya ini akan digelar pada Februari di tahun 2023 mendatang. So, untuk kamu pasti udah gak sabaran ya. Kita tungguin aja konsernya, semoga bisa berjalan dengan lancar dan gak ditunda lagi nih. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, Millennials ya, kayaknya penyanyi Indonesia untuk saat ini banyak banget yang konser ya. Kalau tadi ada Indra Lesmana yang harus membatalkan konsernya, kemudian juga ada Raisa yang bakal menggelar konser di tahun depan ya, Februari 2023. Kali ini ada penyanyi lawas yang dijuluki si burung camar, siapa lagi kalau bukan Vina Panduwinata nih, yang katanya nih bakal merayakan 40 tahun karirnya di dunia musik dengan sebuah konser yang akan digelar pada September 2022 mendatang di Balai Sarbini, Jakarta. Nah, konser si burung camar yang bertajuk 40 tahun selalu cinta Vina Panduwinata ini disebut sebagai bentuk apresiasi terhadap kiprah Vina Panduwinata. Nah, konser 40 tahun selalu cinta Vina Panduwinata dijanjikan akan menampilkan 20 hingga 22 lagu hits penyanyi tersebut dalam acara yang akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Nah, Millennials yang menurut pernyataan penyelenggara yang diterima cnnindonesia.com pada Kamis 11 Agustus 2022 yang lalu, tiket kursi VVIP yang seharga 2 juta rupiah ini telah terjual habis. Wow, luar biasa ya. Nah, Millennials ya, kabarnya juga Vina Panduwinata diketahui tengah aktif dalam kegiatan grupnya bersama Trie Utami, Ita Purnamasari, Memes, dan Yunisara yang bernama Rumpis. Nah, Rumpis pun sempat merilis single bertajuk Ibu pada Desember 2021 yang lalu. Nah, Rumpis yang muncul pada awal 1990-an dihidupkan kembali setelah sekitar 30 tahun vakum dari industri musik tanah air. Kali itu Rumpis beranggotakan Vina Panduwinata, Malida, Trie Utami, dan Atik Sibi. Nah, Rumpis kembali pada 26 Maret 2021 dengan merilis single Kasih Putih. Mereka juga telah menggelar konser di Jakarta pada Mei 2021. Konser itu turut diramaikan grup musik The Gentleman yang beranggotakan Deddy Dukun, Tony Wenas, Faris RM, dan Mus Mujiono. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Make your weekend more chill and relax with greatest info and greatest songs only on Weekend Zone. Nah, Millennials ya, siapa nih suka banget pelihara kucing di rumah ya, pasti hewan yang satu ini memang sangat menggemaskan ya, apalagi untuk kamu yang seharian habis bekerja, habis dari luar ya, terus sampai rumah disambut sama binatang peliharaan seperti kucing, itu rasanya rasa lelah, capek kamu kayaknya berkurang ya. Nah, Millennials ya, baru-baru ini Institut Polandia itu ternyata menyebut kucing sebagai spesies alien invasif. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, Millennials, Institut Pemeliharaan Lingkungan Polandia atau IOP mengklasifikasikan kucing rumahan yang lazim dipelihara manusia sebagai spesies alien invasif nih. Nah, mereka menilai hewan berbulu tersebut telah menimbulkan kerusakan pada burung dan satwa liar lainnya. Nah, menurut ahli biologi di Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia, Wojciech Solars ya, seperti dikutip The Associated Press, kucing ini memenuhi 100% kriteria sebagai spesies asing invasif nih. Nah, Solars menyebut bahwa kucing telah membunuh sekitar 140 juta burung di Polandia setiap tahun. Oleh karena itu, para pemilik kucing diminta untuk membatasi waktu hewan peliharaan mereka bermain di luar rumah selama musim kawin burung nih. Nah, keputusan tersebut mendapat reaksi keras dari komunitas pecinta kucing di Polandia, bahkan yang muncul petisi agar lembaga tersebut membatalkan penetapan kucing sebagai hewan
yang membahayakan lingkungan. Wah, benar banget ya. Aku sih salah satu pencinta kucing kayaknya kurang setuju deh kalau kucing itu disebut sebagai perusak lingkungan ya, karena memang yang pastinya kucing-kucing ini secara naluri dia pasti punya rasa lapar ya, dan ketika keinginan makannya tidak terpenuhi secara otomatis dia pasti bakal nyari makanan di luar rumah. Nah, mungkin kebetulan kalau dia nampaknya burung ya pasti dia makannya burung, walaupun dia nampaknya ikan dia pasti makan ikan. Bener gak sih? Oke, gimana nih menurut kamu millennials ya? Kamu setuju nggak nih dengan pernyataan Institut Polandia yang menyebutkan kalau kucing sebagai spesies alien invasif? Yuk dengerin Weekend Zone sesi 1 setiap Sabtu dan Minggu jam 6 pagi hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat, 7 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah, serta 8 pagi hingga 11 siang waktu Indonesia Timur cuma di Millennials Radio. Tips aku pertama kali merantau tuh aku berkeyakinan kalau aku tuh sendirian di situ, jadi aku hanya mengandalkan diri aku sendiri. Even ada teman-teman yang sama-sama dari Palembang di Unpad, tapi kayak ya aku sendiri gitu ujung-ujungnya. Jadi aku sebanyak mungkin berbuat baik kepada orang gitu lah, sebanyak mungkin kalau bisa nolong orang ya kita nolong orang gitu kan. Akhir-akhir ini tuh banyak banget I-pop atau musisi Indonesia yang merilis lagu, ada yang comeback, ada yang debut, pokoknya banyak banget deh. Biasanya kalau santai, millennials pada ngapain sih? Kalau gue sendiri, sobat millennials, biasanya gue baca buku. Nah, gue sering banget dikatain kutu buku. Siapa sih millennials di sini yang ngerasain hal yang sama? Suka dibilang kutu buku, terus kita identik dengan nerd, atau kita juga sering dibilang freak karena kayak secinta itu sama buku. Ketinggalan dengerin keseruan siaran Millennials Radio? Gak usah khawatir, sekarang sejumlah program Millennials Radio bisa kamu dengerin ulang kapanpun dan dimanapun via Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Anchor, dan sejumlah platform podcast lainnya. Jadi yuk di follow podcastnya sekarang juga. Millennials Radio Podcast is a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, Millennials masih ingat dong sama mantan drummer Sheila on Seven? Yap, bener banget, ada Brian Kresna Putra. Nah, kabarnya nih dia resmi kembali bersama band lamanya Tiket. Nah, kabar ini diresmikan melalui unggahan band di media sosial yang sekaligus mengumumkan comeback dari band tersebut. Jadi dalam unggahan di media sosial tersebut ya, mereka tuh memuat foto Brian Kresna Putra yang akan kembali sebagai drummer, juga sang vokalis ikonik Aki Singgih. Nah, Brian dan Aki ini memang merupakan punggawa Tiket sebelum keduanya disibukkan dengan project grup musik Sheila on Seven dan Alexa. Nah, selain itu comeback dari Tiket juga melibatkan nama-nama lama yang menjadi formasi orisinil band ini, yakni mantan basis Gigi Opet Alatas serta gitaris Arden Wibowo. Nah, pada unggahan selanjutnya Tiket juga mengunggah foto bernada serupa, hanya saja ya keempat personil Tiket berpose membelakangi arah kamera. Nah, Millennials ya, sebelum resmi kembali ke Tiket, Brian dikenal luas sebagai drummer dari Sheila on Seven bersama band pop asal Yogyakarta itu. Brian bergabung selama kurang lebih 18 tahun di balik set drum. Ia resmi tidak lagi bersama Sheila on Seven ya pada Mei 2022 lalu. Mengenai itu, Brian mengaku sempat sedih karena sudah tidak lagi bersama grup musik yang turut membesarkan namanya tersebut. Wah, kita doakan aja nih, semoga si Brian itu bisa tetap eksis ya di grupnya lama ya Tiket, dan tentunya ini menjadi salah satu perjalanan comebacknya grup band Tiket di belantika musik Indonesia. Dan pastinya untuk para fansnya Tiket pasti udah gak sabar dong menunggu karya-karya terbaru
dari band yang satu ini. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah Millennials, untuk kamu yang belum sarapan, kayaknya buruan deh sarapannya, karena sarapan itu penting banget untuk menjaga kesehatan tubuh kamu agar tetap fit, dan kamu yang harus disibukkan dengan aktivitasnya untuk hari ini tetap semangat nih, karena memang ada banyak hal yang bisa kamu dapatkan ya, manfaat yang kamu dapatkan dalam sarapan tersebut. Nah sebenarnya sarapan itu nggak perlu berat-berat banget ya Millennials, apalagi nih untuk kamu yang pengen nurunin berat badan nih. Nah jadi kamu tuh bisa aja mengganti sumber karbohidrat kamu dengan sumber protein ya, seperti putih telur nih. Kenapa? Karena ya kalau kamu sarapan dengan menggunakan dengan memakan ya putih telur selama rutin 21 hari, nah kamu bisa lihat nih perubahan dari bentuk tubuh kamu. Nah jadi kabarnya nih Millennials, menurut penelitian, jika kamu mengkonsumsi 2 putih telur setiap pagi, berat badan kamu itu berkurang hingga 65% loh. Lumayan banget ya. Dan merasa lebih berenergi daripada kamu yang mengkonsumsi karbohidrat seperti roti, nasi, dan lain-lain. Untuk kamu yang punya program diet untuk nurunin berat badan, kayaknya bisa dicoba deh. Mulai dari sekarang kamu sarapan dengan 2 putih telur ya, dan kamu bisa lihat hasilnya setelah kamu lakukan kebiasaan yang satu ini selama 21 hari mendatang. Gak percaya? Dicoba aja deh. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah Millennials, beberapa waktu lalu tuh sempat heboh banget ya sama Citayam Fashion Week nih. Bahkan nih sampai beberapa daerah di Indonesia itu sempat meniru aksi seperti ala-ala Citayam Fashion Week ya. Sama seperti yang dilakukan sama seorang camat di Payakumbuh Timur, Sumatera Barat, yaitu Dewi Novita nih. Dimana aksinya tersebut itu memperagakan video ala-ala Citayam Fashion Week. Namun sayangnya nih Millennials, akibat aksinya tersebut ya, kabarnya Dewi Novita ini dicopot dari jabatannya usai membuat dan mengunggah konten fashion ala Citayam Fashion Week tersebut. Sayang banget ya. Nah Dewi ini menjelaskan ya, sengaja membuat video itu dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas anak muda. Dan menurutnya unggahan tersebut akhirnya dikomen oleh salah satu lembaga MUI Kota Payakumbuh, dan akibatnya Dewi ini dilaporkan ke Wali Kota Payakumbuh, dan imbasnya dia resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai camat pada hari Jumat 5 Agustus 2022 yang lalu. Nah Dewi ini menilai ya kalau pencopotannya sebagai camat Payakumbuh Timur ini tidak objektif, lantaran MUI ini tidak mengambil tindakan yang sama kepada ASN di daerah lain. Namun ya Dewi mengaku legowo dengan keputusan pencopotan dirinya sebagai camat Payakumbuh Timur. Kini dirinya dirotasi menjadi Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Payakumbuh. Wah ternyata nih Millennials, gak selamanya tren-tren yang kita lihat di TV ataupun di media sosial tuh baik untuk ditiru ya. Nah untuk kamu juga ini menjadi pelajaran ya, siapapun itu orangnya ya, mudah-mudahan kamu tuh tidak gampang banget nih meniru apapun sesuatu yang lagi tren saat ini. Ada baiknya mungkin kamu bisa memilah-milah ya, tren apa nih yang bagus untuk ditiru, ataupun mungkin kalaupun kamu membuat sebuah konten ya setidaknya nggak usah di-share ya, minimal tuh di save aja untuk koleksi pribadi, dan tentunya mungkin itu lebih aman ya. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi.
Nah millennials, untuk kamu yang sudah memasuki pertengahan tanggal ya kayaknya mulai-mulai irit nih. Apalagi untuk kamu khususnya anak kos dan mungkin kebiasaan kamu mengkonsumsi yang instan-instan ya seperti mie instan, bener gak sih? Jadi kemarin tuh sempat ada isu katanya sih mie instan tuh bakal naik harganya 3 kali lipat. Wah bener gak sih ya? Nah ternyata ya millennials ya, kabar terbaru yang aku dapat nih, Menteri Perdagangan atau Mendak Zulkifli Hasan itu memastikan kalau harga mie instan itu tidak akan naik 3 kali lipat loh. Hal itu menepis pernyataan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Zulhas menyebut harga mie instan tidak akan naik tajam karena negara penghasil gandum lain seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat akan panen gandum. Nah terlebih Ukraina sudah memperbolehkan mengekspor gandum berkat kesepakatan dengan Rusia dan jaminan keamanan dari Turki dan PBB. Nah hal senada juga disampaikan nih oleh Direktur PT Indofood Sukses Makmur TBK ya, Franciscus Welirang. Franciscus ini menyebut pernyataan Mentan adalah hal yang berlebihan ya. Menurutnya harga gandum tidak akan naik lebih tinggi lagi karena posisi saat ini sedang berada di puncaknya. Jadi untuk kamu yang punya banget mie instan, kayaknya nggak usah khawatir deh dengan harga mie instan yang bakal naik ya, karena memang itu sudah dibantah sama Menteri Perdagangan ya, Zulkifli Hasan. Jadi untuk kamu don't worry, apalagi untuk kamu yang punya kebiasaan makan mie instan ya, kayaknya nggak perlu stok banyak-banyak banget ya karena takut harga naik, karena memang itu masih sekedar isu aja sih ya. Paling kalaupun naik itu harganya nggak bakal nyampe 3 kali lipat, bener nggak sih? Oke deh, untuk kamu yang pengen request lagu, aku ingatin kembali, kamu bisa langsung aja DM Instagram kita di @millennialsradio. Kamu bisa tulis penyanyi dan judul lagu yang pengen kamu request untuk hari ini. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu? Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh. Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio dan Twitter @millennialsradio_. Sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus, siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu nggak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on-airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com
promotion@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 085946113535, 085946113535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, millennial siapa nih yang tiba-tiba suka lupa atau seketika telat mikir nih kalau diajak ngobrol? Wah, kalau kamu salah satunya, kamu kelihatannya butuh piknik nih atau butuh liburan. Nah, kenapa? Menurut psikolog Felicia Maukar mengungkapkan bahwa kondisi ini bisa jadi tanda bahwa kita sedang butuh liburan alias stres karena aktivitas. Nah, dilansir oleh Kompas, Felicia mengungkapkan gejalanya itu seperti pelupa, gejala orang stres itu tiba-tiba ngomong juga pelupa, suka nggak fokus dan nggak nyambung. Nah, untuk mengatasinya kamu bisa merencanakan liburan yang nggak perlu jauh-jauh atau nggak perlu punya banyak waktu, yang penting berkualitas. Kayaknya boleh nih ya untuk kamu nih para millennials yang kayaknya udah lama banget nggak liburan ya. Kalau punya waktu libur, apalagi di hari ini ya, weekend, Sabtu Minggu, boleh deh kamu gunakan untuk liburan ke tempat yang dekat-dekat aja sih. Nggak perlu mahal, yang penting itu bisa membuat kamu happy dan tentunya kamu bisa bersemangat lagi nih dalam melakukan aktivitas setelah melakukan liburan tersebut. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, millennials siapa nih yang suka banget nangis ya? Ternyata menangis itu nggak selamanya buruk loh. Apalagi untuk kamu yang menangisnya itu di antara pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kenapa nih? Ternyata ya di jam tersebut itu mampu memaksimalkan proses diet untuk mengurangi berat badan lo. Wah, mungkin ini baru pertama ya aku dengerin, dan mungkin juga untuk kamu ya para millennials yang pengen diet, ternyata menangis itu bisa menurunkan berat badan. Jadi seorang ahli bernama Dr. Aaron Newford yang mengatakan kalau air mata fisik yang disebabkan oleh perasaan dan emosilah yang dapat menurunkan berat badan. Nah, lebih lanjut ternyata untuk memaksimalkan efek tersebut ada jam-jam tertentu, yaitu antara pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk itu kamu bisa menonton drakor atau film sedih lain untuk membangun perasaan dan emosi tertentu agar menangis. Nah, dengan begitu proses diet pun akan terbantu. Ini satu info lagi nih untuk kamu yang lagi diet. Ternyata nggak perlu olahraga yang berat-berat banget ya millennials ya. Ternyata menangis itu juga ada manfaatnya untuk mengurangi berat badan kamu. Wah, untuk kamu yang pengen dicoba ya silakan aja dicoba ya. Tapi ingat nangisnya dari jam 7 sampai jam 10 malam. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, millennials ya, kalau kamu punya masalah sama rambut rontok, kemudian susah menyembuhkan jerawat, dan juga dalam menjaga elastisitas dan kelembapan kulit, kamu itu benar-benar udah agak stres banget ngadapinnya, jangan khawatir ya. Kamu bisa meminum air kelapa setiap hari, dan ternyata ini bisa membantu menghilangkan rambut kusut secara alami, mengurangi rambut rontok, menyembuhkan jerawat, menjaga elastisitas dan kelembapan kulit nih.
Jadi untuk millennials yang udah pakai berbagai macam produk tapi masalah tersebut itu masih terus kamu alami, nggak ada salahnya nih untuk mencoba meminum air kelapa. Apalagi ya di daerah kita Indonesia itu buah kelapa kayaknya nggak selalu sulit ya untuk didapatkan ya. Tapi perlu diingat nih millennials, karena untuk kamu yang mengalami diabetes ya, kamu sebelum meminum air kelapa pastikan dulu nih kadar gula kamu ya. Kalau misalnya itu masih aman, kamu bisa konsumsi. Tapi kalau misalnya gula kamu itu tinggi, ada baiknya kamu tidak mengkonsumsi air kelapa secara berlebihan. Oke milenial, sudah kamu bisa dicoba aja. Semoga tips dari aku ini bisa bermanfaat dan kamu bisa mengatasi masalah-masalah yang kamu hadapi seperti yang aku sebutin tadi. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Inilah cerita perjalanan merakit mimpi versi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai millennials, perkenalkan nama saya Faiz dari Banda Aceh. Saya seorang karyawan swasta di salah satu rumah sakit. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Ada banyak mimpi yang bisa kita raih untuk saat ini. Nah, untuk saya sendiri dalam merakit mimpi tersebut dibutuhkan yang namanya mengelola emosi. Dan tentunya semua orang itu bisa melakukannya. Hal terpenting dalam melakukan tersebut, kita mampu bersikap tenang, bersikap sangat baik dalam menghadapi situasi apapun untuk saat ini. Dan yang paling penting, kegagalan yang kita hadapi dalam merakit mimpi tersebut itu tidak akan terjadi apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, untuk itu menurut saya dalam merakit mimpi itu penting sekali dalam mengelola emosi, dalam mengelola situasi kita sendiri. Dan saat ini yang paling penting, apapun yang kita hadapi, kita harus tetap tenang, sabar, dan tentunya tetap selalu berdoa. Selamat ulang tahun untuk Millennials Radio. Semoga tetap jaya di udara dan tetap memberikan yang terbaik untuk Millennials. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi 18 Agustus 2022 eksklusif di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is the first virtual radio in Indonesia. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on. Aku untuk kamu, aku untukmu. Dan semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Hey, watch me, I'ma be crazy. 드럼도 못하고 hands up. 돌이켜 나 into my mind. 한 방에 퍼지는 ransom. Wait it, 이건 치명적인 사태. Shutting me down, 지어볼까? 모두 다 say I'm too much. Untuk selamanya rasa ini tercipta. Oh, indahnya. Now you're listening to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam.
Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Wah, gak kerasa nih Millennials, aku Faiz harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan makasih untuk yang udah dengerin aku di hampir 3 jam ini. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang udah aku puterin bisa bikin suasana weekend kamu lebih seru lagi. Akhirnya aku Faiz pamit, sampai ketemu minggu depan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.